Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Jadi gini Bu, Pak, maaf ya. Kan kita besok tanggal 16 Februari, kita mau berangkatin anak yatim umroh. Saya mau kalau bisa Bapak dan Ibu, sekarang kan baru tanggal 9. Coba Ibu sampai tanggal 1 Februari atau tanggal 31 Januari. Hajatnya yang saya ajarin 10, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 8 nanti saya bagiin di kertas, bisa gak jangan bolong? Sampai tanggal 31. Kalau memang bisa, nanti Bapak dan Ibu saya kasih bonus dampingin anak yatim umroh gratis. Nanti bikin paspor gampang Bu, cuma sehari kok bikin paspor. Cuma sehari bikin paspornya anak yatim. Sehari tuh dijadi paspornya. Coba Ibu sama Bapak udah seusia gini nggak punya paspor. Ngisin-ngisini tok no. Hah? Iya nanti saya bikinin. Pasti nanti saya bikinin. Ya. Nanti saya sangonin. Ibu jangan takut. Pak Haji, nanti kalau saya umroh, kan saya nggak ada uang pegangan. Tak sangonin, 50 juta satu orang. Hmm? 50 juta per orang dari saya gratis. Iya. Nih 50. Nih 50. Itu. Pak Haji kalau sampai 31 saya nggak bisa. Yang ditargetin Pak Haji, nggak apa-apa Februari, nanti Maret saya berangkatin haji. Seperti saya udah bayarin ke Bu Isro tunai untuk haji 2026. Udah lunas Bu Isro. Suami istri apa? Suami istrinya doang? Suami istri dari Boyolali. Jadi ya Bu Isro tuh dari Boyolali, guru SMP dari Boyolali Bu Isro. Itu saya berangkatin haji gratis 2026. Udah saya lunasin ya. Udah saya lunasin. Nah saya masih butuh banyak lagi. Nah Bapak dan Ibu harus berangkat. Saya mau ya. Iya apalagi ini usianya udah pada keluar sah. Hah? Lolita 18. Ya apa 18? Iya. Jadi saya mau Ibu sama Bapak praktekin. Kalau memang Maret nggak berangkat, Mei nggak berangkat, Juni nggak berangkat, ayo dah saya tungguin minimal umroh gratis. Iya Bu. Coba tadi. Oh iya nih anaknya Bu Isro. Tuh lagi di Mekah. Ya anaknya Bu Isro. Jadi saya berangkatin Bu.
Kenapa Bu Isro saya berangkatin? Bapak pasti banyak pertanyaan. Karena Bu Isro alhamdulillah punya anak 4. Perempuan, laki, laki, perempuan. Perempuan, laki, laki, perempuan. Nah dia meraktekin banget ilmunya RDAY. Nah anak yang perempuan, dia nggak pede, orangnya nggak pede. Saya bilang, umroh, tes dulu dah, pasti umroh. Pasti nanti punya perusahaan travel umroh haji sendiri. Pasti. Sekarang tahap pertama umroh dulu. Nah waktu itu saya sakit. Dia datang dari Boyolali ke sini bawa anaknya. Nah nungguin saya nggak mungkin. Karena kan dia mesti balik ke Boyolali lagi. Mohon izin. Pak Haji boleh gak saya bawa anak-anak. Sabdain anak-anak saya. Sabdanya apa aja terserah Pak Haji. Waktu itu. Waktu saya sakit yang awal, datanglah nih anak-anaknya ya ke rumah saya. Terus saya bilang, kalau anak saya dokter, ya, saya bilang kalau anak saya dokter, nomor 2 harus jadi dokter. Kalau anak mantu saya dokter, anak nomor 2 harus istrinya dokter. Kalau anak saya nomor 2 dokter, kamu yang nomor 3 harus dokter. Kalau anak saya yang nomor 3 dokter, kamu yang nomor 4 dokter. Alhamdulillah Pak, yang nomor 2 anaknya Bu Isro jadi dokter. Itu yang kedua ya. Yang pertama kan tadi dia umroh. Kan saya sabdain lagi punya travel umroh. Yang penting berangkat dulu. Nggak mungkin punya travel umroh kalau belum berangkat. Kamu harus berangkat dulu. Akhirnya dia terbang, sekarang lagi ada di Mekah. Kedua, kalau anaknya Pak Haji dokter, kamu yang nomor 2 anaknya Bu Isro harus dokter. Alhamdulillah jadi dokter. Kalau Pak Haji punya mantu dokter atau istrinya, suaminya anaknya Pak Haji dokter, kamu juga harus punya istri dokter. Karena anaknya Pak Haji perempuan, jadi suaminya dokter, kamu juga punya istri. Alhamdulillah sekarang pacaran sama dokter mau merit. Wow. Intinya keluarga dokter semua. Iya. So saya bilang lagi, kalau anaknya Pak Haji yang nomor 3 dokter, kamu juga yang harus, yang nomor 2 dokter, anaknya Pak Haji nomor 2 dokter, kamu nomor 3 juga harus dokter yang laki, anaknya Bu Isro. Alhamdulillah anak Ibu Isra yang nomor 3 juga dokter. Iya. Terus saya bilang, kalau anaknya Pak Haji yang nomor 3 dokter, anak Ibu Isra nomor 4 juga harus dokter perempuan. Kan anak saya laki dokter, anak Ibu Isra juga harus dokter. Nah sekarang lagi sekolah kedokteran. Nah mau saya ucapan adalah, Ibu ingat gak film Sidul Anak Betawi? Itu Benyamin Sueb, Pak Benyamin Sueb, Babeh. Dia ngomong begini si Babeh, Sidul Anak Betawi. Si Pak Benyamin Sueb ngomong begini, Dul, gue sekolahin lo mahal, bukannya jadi supir oplet, jadi dong lo gubernur. Ucapan adalah, padahal nggak ada skripnya. Nggak ada skripnya di sinetron itu. Alhamdulillah si Dul Ratoko di gubernur Banten. Walaupun dia jadi wakilnya dulu. Nah gubernurnya lengser, dia jadi gubernur. Nah sekarang dia juga jadi wakil gubernur juga. Nanti gubernurnya lengser, dia jadi gubernur. Ada lagi Maya Istianti, artis Maya. Waktu itu dia tulis tuh di itunya Instagramnya. Waktu SMA. Lu gak mau minta tanda tangan gue? Katanya Maya Istianti. Nih mumpung gue belum terkenal nih. Tanda tanganin di biodata sekolah SMA. Sini gue tanda tanganin mumpung gue belum terkenal. Kalau udah terkenal gak bisa tahu. Alhamdulillah dia sekarang jadi orang terkenal. Maya Istianti. Terus dia ngomong,
pasti gue punya mobil. Itu nggak disebut. Karena semua orang pasti mobil umum. Apa yang disebut? Pasti gue punya pesawat private jet. Dan bener. Dia cerai sama Ahmad Dhani. Dapat Irwan Musri. Irwan Musrinya punya private jet pesawat. Kan dia jadi keluar negeri ke Amerika kemana naik private jet. Nah ucapan adalah. Bisa gak bapak dan ibu kalau jengkel sama anak. Bapak dan ibu tinggal sumpahin. Tapi sumpahinnya positif. Kayak Imam Masjidil Haram. Namanya siapa? Syekh Sudais. Jadi Syekh Sudais kecil. Kalau mamahnya bikin makanan. Diaur-aurin tuh sama pasir. Akhirnya mamahnya bilang. Sudais! Kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah dia jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini tidak tergantikan. Kalau orang lain kan setahun habis, 2 tahun habis. Sampai hari ini Syekh Sudais jadi imam Masjidil Haram. Nah maksud saya ibu kalau jengkel atau bapak lagi jengkel bisa gak sambil ngomongnya bergetar sambil bergetar. Sambil bergetar, sambil bergetar, sambil bergetar, sambil bergetar. Jangan ngomongnya melambai-lambai, nggak mau. Bu, saya mau kayak tamunya RDAY yang dari Sumatera, dari Palembang, dari Sumatera. Dia meraktekin ilmu RDAY yang 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong, sifat 18 nggak ada. Dan dia pripat yang pertama masih hajatnya lemot. Pripat yang kedua dia bilang, Pak Haji, ini kan ada proyek pemerintah namanya MBG, makan bergizi gratis. Sabdain saya dong Pak Haji kalau saya punya 10. Pasti saya bilang. Tapi dari yang 10, mana yang kamu ekstrim? Saya maunya harus ada yang ekstrim, minimal 1. Nah itu yang jalanin suaminya doang, istrinya. Karena sibuk atau karena apa gak bisa. Jadi suaminya aja sendiri. Nah dari 10, dia meraktekin baca Qurannya berapa tahu Pak? 17 juz malam. Dari jam 00 sampai azan subuh dia 17 juz. Kan saya nyuruhnya 12 juz. Saya nyuruhnya 12 juz. Tapi dia meraktekin 17 juz. Alhamdulillah dia dapat dari pemerintah makan bergizi gratis. Tapi kan bikin dapurnya kan mahal sama itunya. Rantang-rantangnya untuk kapasitas 4.000 siswa. Alhamdulillah ada orang linglung ngasih uang dia 1,6 miliar. Tepuk tangan dulu dong. Nah dia pripat lagi yang ketiga kemarin ya. Alhamdulillah dia sedekahnya baru 200.000 per hari. Sedekahnya baru 200.000 per hari. Saya bilang kamu berani gak sedekah subuhnya 1 juta per hari. Biar dapat dapur MBG-nya 10. Nah tadi malam dia japri saya. Pak Haji alhamdulillah saya dapat 10 dapur. Padahal sedekahnya cuma 1 juta sedekah subuh. Untungnya memang gak banyak. MBG untungnya gede bos. Itu kan bisnis makanan 50%. Ibu dagang makanan pasti untungnya 50%. Gadang dagang makanan untungnya 30%. Nah coba bapak dan ibu paksain sedekah subuhnya jangan bolong. Contohnya siapa? Di Jawa Tengah yang paling TOP top banget. Toko emas Pantes Kuto Arjo, Kebumen, Prembon, Wadas Lintang sama di Bruno. Dia sedekah subuhnya nggak bolong. Namanya toko emas Pantes di Kuto Arjo. Nanti ibu kalau tahajud lihat ya ada namanya di ijab tiap hari. Toko emas Pantes Kuto Arjo Jawa Tengah. Dia nggak pernah bolong. 2. Dawet Ireng Jembatan Butuh. Kecamatan Butuh. Saya sabdain lagi. Pasti umroh.
pasti punya travel umroh. Nggak mimpi kan waktu dulu datang ya di rumah saya ya. Terus saya juga bilang yang nomor 2 pasti jadi dokter. Nggak mimpi kan, sekarang jadi dokter ya. Sekarang pacarnya dokter ya, orang Jakarta. Terus saya juga nggak mimpi juga yang nomor 3 pasti juga dokter. Dan bener nomor 3 dokter. Nah ini yang nomor 4 pasti juga dokter. Kemarin datang. Makanya kemarin Bu Isro. Karena Ibu Isro testimoninya bikin saya takjub. Saya kasih HP sama putrinya. Ya betul. Saya kasih HP sama putrinya Bu Isro. Tepuk tangan ya. Makanya saya mau Bapak dan Ibu yang ulang tahun di bulan Januari, laki-laki yang ulang tahun di bulan Januari, saya mau kasih hadiah iPhone Pro Max 17 Pro 2 tera. Ya. Yang Desember perempuan. Yang Desember perempuan. Ya. Yang Desember perempuan. Jadi yang perempuan yang ulang tahun Desember tanggal 20-an ke atas. Tanggal 20 ke atas. Yang Januari awal Januari. Jadi yang tanggal 9 Januari, tanggal 8 Januari. Nah, nanti kita kasih hadiah. Persyaratannya dia tidak bikin jengkel orang. Tidak mancing jengkel orang dan tidak kepancing jengkel orang. Dan tidak jengkelin orang. Itu hadiahnya. Kemarin juga saya udah bilang sama kakak saya. Kita berangkatin umroh yuk sekeluarga yuk. Jadi suami istri plus anak. Jadi kalau anak ketiga, tiga-tiganya kita berangkatin. Jadi anak ketiga misalkan suami istri kita kasih umroh gratis. Untuk awal Ramadan. Jadi setelah anak yatim berangkat, baru kita berangkatin yang ini saya kasih hadiah. Tanda saya dia udah meraktekin ilmu RDAY. Nggak boleh ngambekan. Kalau yang ngambekan saya nggak mau. Buat apa ngambek? Gede ngambek apa gede hajat? Iya, karena saya lihat tamu RDAY ngambekan, nggak boleh. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.